Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 10 Oktober 2022. Saudara, pernahkah di dalam kesibukan saudara sehari-hari, baik itu di tempat kerja atau sebagai ibu rumah tangga atau sebagai siswa yang studi di sekolah atau di tempat perkuliahan, saudara merasakan ketidakhadiran Tuhan, atau saudara merasa Tuhan itu tidak ada dalam radar pikiran kesibukan sehari-hari saudara? Anda begitu sibuk atau justru sebaliknya begitu tidak sibuk, banyak waktu luang, sehingga pikiran tentang Tuhan, pikiran tentang hidup di hadirat Tuhan itu tidak muncul, atau dengan kata lain kita melupakan Tuhan. Dan pada hari Minggu atau di hari-hari pertemuan-pertemuan ibadah, kita baru merasa bersalah atas sikap hidup kita atau keputusan-keputusan yang jelek yang kita lakukan di tempat kerja atau di tempat studi kita. Bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan iman yang baik, baik itu di tengah kesibukan pekerjaan atau studi, atau di tengah-tengah mungkin waktu-waktu santai kita di rumah. Nah, saudara, ada seorang pengacara yang bernama Justin Whitmore Early memberikan beberapa tips bagi kita untuk agar kita membuat kebiasaan, membangun kebiasaan untuk dipraktekkan, untuk kita bisa terus mempertahankan rasa kehadiran Tuhan di dalam pekerjaan kita atau di tengah kehidupan kita sehari-hari. Apa saja tips-tips itu? Sebelum kita bahas, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, Kau mengetahui bagaimana kehidupan kami sehari-hari. Kadangkala Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu, kami bisa merasa begitu dekat dengan Engkau, merasakan tuntunan daripada tangan-Mu. Tapi ada juga waktu-waktu di mana kami begitu sibuk Tuhan, sehingga kami begitu terdistraksi untuk merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sehingga kadangkala kami melakukan dosa, melakukan keputusan yang bodoh, atau mengatakan hal-hal yang buruk, yang kemudian kami sesali Tuhan. Atau mungkin Tuhan justru di tengah-tengah ketidaksibukan kami terdistraksi, kami begitu tertarik untuk mencari hiburan di sana di sini, tapi kami akhirnya melupakan atau tidak merasakan kehadiran-Mu. Biarlah Tuhan, lewat renungan hari ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang akan menolong kami untuk mengingatkan diri kami bahwa Engkau hadir di setiap saat di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjelaskan tips-tips dari hamba-Mu yang telah menuliskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, tips yang pertama, kebiasaan yang bisa kita bangun untuk kita praktekkan, untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharian kita. Yang pertama adalah menyediakan waktu berdoa di tengah-tengah jam kerja atau studi. Dan berdoa di tengah-tengah kesibukan kita adalah salah satu hal terbaik yang bisa kita lakukan demi pekerjaan atau demi studi kita. Dan sangat disarankan untuk mengambil sikap tubuh. Bahkan kalau ada tempat yang baik, ada kesempatan yang baik, kalau perlu berlutut. Sebab gerakan tubuh kita, posisi tubuh kita akan memfokuskan pikiran kita. Berbeda kalau kita hanya sekedar melamun-melamun dan lalu kita berdoa, kita bisa putus di tengah jalan. Jadi kalau kita misalnya berlutut, melipat tangan, menutup mata, atau kita bersujud, maka tubuh kita yang fokus itu akan menolong pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan dalam doa kita. Tapi kalau seandainya lingkungan kerja kita atau tempat studi kita, keseharian kita di siang hari itu kurang nyaman untuk mengambil sikap sejelas seperti itu, mungkin kita bisa duduk, kita mengambil tempat yang sepi atau menghadap ke tembok, kita bisa melipat tangan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Dan kita tentu bisa menebak bahwa di tengah-tengah kesibukan, apalagi kalau di tempat pekerjaan, banyak sekali kesibukan kita. Jadi untuk menyediakan waktu 1-2 menit, 3 menit, atau 5 menit untuk berdoa seperti ini
adalah sebuah tantangan tersendiri. Apalagi kalau kita berjaga di toko, ya sewaktu-waktu bisa saja ada pelanggan yang datang menginterupsi doa kita, dan sebetulnya tidak apa-apa untuk kita mengakhiri doa kita dan kita melayani terlebih dahulu. Tetapi maksud dari kebiasaan ini adalah membangun kebiasaan kita untuk mengingat akan Tuhan, tuntunan Tuhan. Ya, jadi kita menyediakan waktu secara rutin di tengah-tengah kesibukan kita untuk mengambil sikap berdoa dan menaikkan doa-doa. Mungkin di dalam doa-doa itu kita bisa berdoa untuk banyak hal, bagi diri kita, bagi pekerjaan kita, studi kita, mungkin bagi orang yang baru kita ajak ngobrol tadi, atau hal-hal apa saja. Ya. Poinnya adalah menyediakan waktu pause, waktu berhenti sebentar di tengah kesibukan untuk berdoa. Adalah poin-poin penting di dalam rutinitas sehari-hari kita untuk mengingat akan Tuhan dan untuk menjaga kekudusan kita, bahkan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan menghadapi hari itu. Yang kedua, kebiasaan kedua untuk mempraktekkan kehadiran Tuhan di tengah kesibukan kita adalah menolak distraksi sebagai tindakan penyembahan kita. Di tengah-tengah dunia modern kita pada saat ini, dunia media sosial itu adalah godaan distraksi yang besar. Memang banyak kita pakai untuk mengisi waktu senggang kita, untuk mengusir kebosanan kita. Kita melihat status, atau kita melihat Instagram, atau kita melihat YouTube, melihat video, dan lain-lain sebagainya macamnya. Sebetulnya tujuannya adalah baik, ya, untuk mengisi waktu. Kita bisa banyak belajar juga di situ, atau sekedar mencari hiburan. Tetapi kalau kita bisa mengambil waktu fokus pada pekerjaan kita atau studi kita, berarti kita melakukan itu sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan, dengan sengaja menolak distraksi media sosial, agar kita bisa melayani atau kita bisa bekerja dengan lebih baik, atau kita bisa studi dengan lebih baik. Itu kita lakukan sebagai tindakan ibadah kita kepada Tuhan hari itu. Ya, karena ibadah itu memang punya dua arti. Ibadah dalam arti sempit adalah kebaktian di gereja, persekutuan, ya, memuji Tuhan, mendengarkan khotbah. Tapi ibadah dalam arti luas adalah mempersembahkan seluruh hidup kita, termasuk pekerjaan atau studi kita. Menghindari dengan sengaja distraksi media sosial sebagai tindakan ibadah kita hari itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu yang ketiga, kebiasaan ketiga untuk menolong kita mempraktekkan kehadiran Tuhan adalah dengan menatap ke mata orang lain. Ya, yang dimaksudkan bukan menatap melotot seperti itu, tetapi adalah kontak mata yang sungguh-sungguh, kontak mata yang tulus antara kita dengan orang lain yang kita jumpai pada hari itu. Dan sudah cukup sering orang-orang mengatakan bahwa kontak mata adalah cara tercepat untuk melihat suasana hati seseorang, ya, keadaan orang itu, apakah dia sedang stres, apakah dia sedang bergembira, apakah dia sedang sedih, apakah dia sedang merasa kesepian, dan lain sebagainya macamnya. Dan menatap mata orang berarti sedang mengingatkan kita sedang berhadapan dengan orang yang nyata, orang yang hidup, yang adalah gambar Allah Tritunggal. Ya, kemarin Guru Injil Mori sudah mengingatkan kita bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang puncak, karena Tuhan bahkan rela mati untuk menebus kita, manusia, menjadi anak-anaknya, menjadi umat tebusannya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita, pekerjaan kita, tugas-tugas yang kita selesaikan, ya, atau mungkin di tengah-tengah distraksi hiburan kita dengan media sosial, mudah bagi kita untuk melewati orang-orang begitu saja. Ya, tetapi dengan mengingatkan kebiasaan ini, itu menatap mata orang, menatap kontak mata yang tulus, berbicara dengan fokus pada mereka,
itu mengingatkan kita bahwa orang-orang yang kita hadapi adalah manusia yang nyata, yang adalah manusia yang dikasihi Tuhan, ya, yang bahkan Tuhan rela mati untuk menebus dosa mereka, sehingga kita bisa benar-benar terlibat di dalam percakapan-percakapan kita dengan mereka. Kebiasaan yang keempat untuk mempraktekkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah pakailah kata-kata yang baik. Ya, kata-kata itu punya dampak yang besar. Kata-kata itu bahkan punya kuasa yang ilahi. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan firman atau dengan perkataannya. Jadi kalau kita adalah gambar rupa Allah, maka perkataan kita itu bisa membangun, bisa menguatkan, bisa mempererat, tetapi di sisi lain juga bisa merusak, bisa menghancurkan, bisa mematahkan, bisa memutuskan relasi. Jadi kita perlu mengawasi kata-kata kita, ya. Seringkali dalam kehidupan kita suka bercanda, tetapi kadang-kala kita bercanda itu kita ucapkan tanpa terlalu memikirkan dampaknya. Ya, seringkali hubungan yang selalu hanya diisi bercanda, pada akhirnya tidak bisa masuk ke dalam relasi yang lebih dalam. Bukan berarti saya melarang atau tidak setuju dengan bercanda. Ya, bercanda itu bisa menjadi pengerat, menjadi pengikat untuk memulai pembicaraan yang lebih serius. Tapi kalau suatu hubungan hanya dipenuhi hanya candaan, tidak pernah ada obrolan yang serius, yang bermakna, maka biasanya relasi itu pun juga berakhir menjadi relasi yang dangkal. Nah, jadi kebiasaan yang keempat adalah pakailah kata-kata. Ya, disiplin memakai kata-kata yang membangun. Tidak mudah, saudara, tetapi lebih baik kita terus berusaha mengakui kesalahan kalau kita memang pernah memperkatakan kata yang keliru kepada orang yang kita lukai, dan kita juga bisa terus belajar dari Tuhan untuk menggunakan kata-kata kita. Dan kebiasaan yang kelima untuk mempraktekkan kehadiran Tuhan dalam kesibukan kita, yaitu biarlah pola Sabat itu terus mengendalikan kesibukan kita. Pola Sabat itu maksudnya adalah kita hidup itu untuk bekerja, tetapi juga kita perlu menyediakan waktu untuk beristirahat, untuk bersekutu dengan Tuhan, dan untuk bersekutu dengan sesama kita, bahkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kalau kita terus-menerus bekerja tanpa mengingat akan praktek Sabat ini, berarti kita mengklaim bahwa hidup ini tidak akan baik-baik saja kalau saya berhenti. Seolah-olah kalau kita berhenti, maka dunia ini akan runtuh. Tidak, saudara. Mempraktekkan pola Sabat berarti kita mengingatkan akan kehadiran Tuhan, bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Bahkan pada waktu kita menyediakan waktu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk berhenti dari pekerjaan kita, beristirahat, berbakti kepada Tuhan, dan berelasi dengan sesama kita. Dan mempraktekkan pola Sabat juga mengingatkan kita bahwa memang kita diciptakan untuk bekerja, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Misalnya di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita adalah diciptakan Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya, dan Dia mau untuk kita hidup di dalamnya. Jadi kita ditebus untuk melakukan pekerjaan baik. Tapi kita bekerja bukan untuk bekerja saja, tapi kita bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan demi kebaikan sesama dan juga bagi kebaikan diri kita. Nah, itulah saudara 5 hal kebiasaan yang bisa kita praktekkan dalam kesibukan kita sehari-hari agar kita bisa mengingatkan diri kita akan kehadiran Tuhan. Kiranya renungan hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.